Shalom saudara semuanya, kita masuk lagi dalam pelajaran pendalaman Alkitab, yaitu dalam mata pelajaran hermeneutika. Terlebih dahulu kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau memberikan kepada kami hikmat marifat, waktu, supaya kami boleh menangkap apa yang kami pelajari secara singkat dan sederhana ini, untuk membekali setiap kami Tuhan, supaya kami punya hal-hal yang perlu kami bawa kepada setiap orang ketika kami menyampaikan Injil Kerajaan ini. Supaya kami boleh diperlengkapi, supaya kami boleh terarah sehingga mencapai tujuan sebagaimana Tuhan kehendaki kami sebagai murid-murid. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang ikut maupun juga yang mengajar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam satu pelajaran yaitu hermeneutika. Apa dan mengapa belajar hermeneutika? Saudara, kalau kita melihat, kalau kita tanpa belajar hermeneutika, berarti saudara, kita mudah disesatkan dan mudah juga menyesatkan. Dengan belajar seperti itu, kita ini akan bisa terarah, sehingga kita mengajarkan orang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kita lihat terus, apa itu hermeneutika? Hermeneutik dalam bahasa Ibrani disebut patar, yang artinya menafsirkan. Kata ini umum dipakai untuk menafsirkan mimpi. Kejadian 41 ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Melalui bacaan saat ini yang kita baca, yaitu menunjukkan bahwa Yusuf itu mempunyai talenta, diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga dia punya pengetahuan dan dia punya hikmat untuk menafsirkan mimpi. Jadi tidak semua mimpi itu diartikan dengan sederhana atau dengan seenaknya saja. Itu membutuhkan hikmat. Oleh sebab itu, ketika Firaun dia mendapatkan mimpi, dia mencari Yusuf karena dia mendengar apa yang telah Yusuf lakukan, apa yang telah Yusuf kerjakan dan artikan. Sehingga Firaun tidak mencari yang lain, tetapi mencari Yusuf, seorang yang bisa dipercaya dan yang bisa mengartikan dengan baik. Itulah yang namanya kenapa kita harus belajar hermeneutika, supaya sama seperti Yusuf, kita itu bisa mengarahkan dengan baik. Kita lihat selanjutnya. Hermeneutik dalam bahasa Yunani, hermeneutikos, yang artinya menafsir. Diambil dari kata dasarnya Hermes, yaitu nama dewa Yunani yang tugasnya membawa berita-berita dari dewa-dewa kepada manusia. Kisah Rasul 14 ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Dari sini, saudara, kita melihat bacaan ini, bagaimana mereka itu menemukan kata-kata tentang hermeneutikos, berasal dari kata Hermes, yaitu dikatakan bahwa itulah nama dewa Yunani. Saat itu yang dipercaya oleh bangsa Yunani yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga ketika Paulus dan Barnabas ke tempat itu, sehingga mereka sangka inilah dewa-dewa yang turun. Nah, ini kalau kita melihat orang Yunani yang belum percaya Yesus, yang belum mengerti tentang firman Allah, pasti dia akan menyangka dalam arti yang lain. Tetapi tidaklah seperti itu ketika kita belajar bahwa mereka adalah manusia-manusia biasa, utusan Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Definisi hermeneutika. 1. Ilmu yang mempelajari teori-teori prinsip dan metode penafsiran Alkitab. 2. Ilmu yang mempelajari keseluruhan proses penafsiran dan mengaplikasikan Alkitab bagi pertumbuhan rohani.
Yang pertama dikatakan ilmu yang mempelajari teori-teori atau prinsip dan metode penafsiran Alkitab, yaitu supaya kita belajar bagaimana cara untuk menafsirkan dengan baik. Oleh sebab itu diajari teori-teori dan prinsip-prinsip dasarnya, supaya jangan sampai kita menyimpang ke kiri ke kanan. Contoh-contoh begitu banyak. Siapa yang menulis, latar belakangnya, mungkin sejarahnya, budaya, dan sebagainya. Itu kita harus tahu, dan itulah diajarkan dalam definisi atau pelajaran hermeneutika. Sehingga ilmu ini mendidik seseorang supaya ketika dia menafsirkannya, itu dia punya teori dan punya dasar prinsip untuk metode menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Yang kedua, ilmu yang mempelajari keseluruhan proses penafsiran dan mengaplikasikan Alkitab bagi pertumbuhan rohani. Sehingga ketika kita mulai belajar tentang hermeneutik itu, akhirnya kita bukan hanya semata-mata menafsirkan untuk menjadi satu pengetahuan saja, sehingga menjadi satu perdebatan. Namun di saat ketika menafsirkannya, kita tahu apa maksud tujuan daripada penulis atau rasul atau nabi atau Yesus Kristus sendiri, demi untuk supaya yang membaca itu mengalami pertumbuhan rohani. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya sesuatu teori, tetapi mendapatkan satu manfaat. Ketika membaca firman itu, akhirnya mendapatkan sesuatu, kekuatan, penghiburan, seperti nasihat juga. Karena firman itu adalah juga seperti roti mana yang turun dari surga. Firman itu seperti air yang menyejukkan. Firman itu seperti palu atau godam yang untuk menghancurkan hati yang keras. Firman itu begitu luar biasa seperti api juga yang menghanguskan untuk memurnikan seseorang. Firman itu adalah makanan rohani. Sehingga firman itu perlu juga kita belajar mempelajari seluruh proses penafsirannya. Supaya apa yang sudah belajar dan yang ketika mengajari itu, ketika menyampaikannya, maka yang disampaikan itu mendapatkan satu respon, sehingga orang yang mendengarkan itu dia mulai mendapatkan manfaat, sehingga dia mulai ada perubahan baik itu karakter, baik itu perubahan pemikiran, baik itu perubahan daripada iman dan sebagainya, terutama perubahan dalam akal budi dan hati mereka, supaya mereka mulai haus dan mencari firman kembali. Itulah disebut, saudara, bahwa definisi hermeneutika itu, supaya setiap orang ini mulai masuk di dalam pelajaran ini, sehingga tidak seenaknya kemudian menafsirkan, sehingga terjadilah perdebatan atau membuat sesuatu yang membingungkan. Padahal tujuan firman itu mengubah seseorang menjadi manusia baru sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita lihat terus selanjutnya. Mengapa belajar hermeneutika? Yaitu untuk menerangkan makna kitab suci. Untuk menerangkan makna kitab suci. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, atau yang tadi sudah saya katakan. Kisah Rasul 28 ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Nah, dari sini kita melihat siapakah Paulus itu. Orang yang punya latar belakang pendidikan, yaitu dia dididik sebagai orang Farisi yang menguasai budaya, sejarah, dan mulai sejak kecil mengikuti semuanya. Sehingga dikatakan bahwa Paulus itu menerangkan, memberi kesaksian tentang apa itu kitab suci, apa itu hukum-hukum Musa, yaitu hukum Taurat, dan apa itu kitab para nabi sebelum Yesus turun ke dunia. Kemudian ketika dia mulai berjumpa dengan Tuhan,
setelah dia saat itu menganiaya umat Tuhan, karena dia cuma mendapatkan satu teori tentang hukum Musa dan para nabi yang secara pengetahuan bukan diaplikasikan untuk menunjuk kepada satu masa depan, yaitu tentang kerajaan Allah atau Mesias. Sehingga dia berjumpa dengan Tuhan, kemudian saat itu barulah dia menyadari bahwa kitab suci yang ditulis oleh Musa maupun para nabi itu harus diaplikasikan dan diteruskan untuk mencapai tujuannya, yaitu kepada Yesus Kristus Sang Mesias, dan yang kemudian tentang Injil kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kalau seseorang tidak tahu tentang sejarah atau tidak tahu makna dari pertama kitab Kejadian sampai dengan perjanjian lama yang terakhir, bagaimana mereka bisa menerangkannya? Kalau mereka sampai berhenti di situ saja, mereka tidak mengetahui inti maksud tujuan Tuhan, yaitu untuk Sang Mesias harus datang. Kerajaan Allah itu akan diberitakan, maka seseorang itu akan tertutup mata rohaninya. Berarti ada selubung yang menutupi mata rohaninya, karena mereka cuma membaca sebagai satu pengetahuan, membuat satu sebagai sejarah, sehingga mereka tidak mendapatkan makna atau tujuan dari kitab suci itu sendiri. Dan Paulus mengajarkan dari pagi sampai sore, dan dia tentang juga bersaksi bagaimana dia seorang yang menganiaya jemaat orang Kristen, orang yang mengikuti hukum, yaitu hukum Taurat, sebagai orang Farisi yang dididik oleh Gamaliel. Namun saat itu kemudian dia berjumpa dengan Yesus, kemudian Tuhan memberikan kepada dia penerangan sehingga dia kemudian mendapatkan dan dia kemudian berubah, bahkan dia rela dianiaya. Karena dia telah menemukan makna kitab suci itu. Kita lihat selanjutnya. Mengapa belajar hermeneutika? Untuk menerangkan makna kitab suci sebagaimana tadi yang sudah diterangkan. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Itu sebuah kisah, yaitu tentang Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus setelah bangkit dari kematian, Yesus menjumpai dua muridnya yang sedang mencari kebenaran tentang berita kebangkitan Yesus. Dari Yerusalem mereka diutus oleh para rasul untuk pergi ke tempat yang bernama kota Emmaus. Perjalanan tidaklah jauh, kurang lebih 70 kilo atau 50 kilo seperti sekitar itu. Di tengah perjalanan mereka tidak mengenal Yesus ketika Yesus datang kepada mereka. Kemudian Yesus bertanya, apa yang kamu bicarakan saat ini? Mereka heran melihat Yesus, dan kemudian mereka berkata, apakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak mengetahui berita yang sangat panas pada saat itu? Yaitu tentang seorang yang bernama Yesus, orang Nazaret, yang mengajarkan, menyembuhkan, mujizat, mengusir setan, meneduhkan badai, dan sebagainya. Tidak ada salah, kemudian disalibkan. Dan dia diganti oleh seorang penjahat yang dikeluarkan untuk menggantikannya, dan kemudian Yesus itu mati. Dan berita kemudian banyak orang mengatakan kubur telah kosong, Yesus telah bangkit, oleh sebab itu kami mencari kebenarannya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka betapa bodoh dan lambannya cara berpikir mereka. Selama dalam perjalanan itu dari Yerusalem sampai ke Emmaus itu perkiraan sekitar 6, 7 sampai 10 jam kalau ada berhenti dan sebagainya. Yesus menerangkan tentang kitab-kitab suci kepada mereka. Apa itu tentang kitab yang ditulis oleh para nabi, tentang Taurat, dan Yesus berkata semuanya itu menceritakan tentang Yesus Kristus yang sebagai Mesias harus menderita dan kemudian bangkit dan memulihkan, mengampuni semua dosa. Contoh-contoh kalau kita melihat, contoh saja sederhana, seperti ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Saat itu sebelum dia mengucapkan pisau ke tubuh Ishak, anaknya yang tunggal, maka malaikat dari surga turun berkata, tahan.
Dan saat itu Allah mengatakan bahwa saat itu Tuhan tahu bahwa Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan saat itu kemudian Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut belukar. Kemudian Ishak itu dilepaskan dan kemudian domba jantan itulah yang dikorbankan, dipersembahkan. Saudara, kalau kita melihat seperti ini, tentunya kita akan cuma lihat, oh itu kita perlu korban. Jadi kita harus membawa korban kepada Tuhan, yaitu domba. Tapi kita tidak melihat kenapa seekor domba jantan, tanduknya tersangkut belukar. Itu menunjukkan bahwa Yesus itulah yang sebagai korban, yang dimakotai duri, menunjukkan tanduknya yang tersangkut belukar. Dan itulah Yesus, sehingga Yohanes Pembaptis ketika menunjuk kepada Yesus, dia berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Ini kalau saudara tidak mempelajari dengan bagus, maka kita tidak tahu bahwa semua kitab suci itu menjurus kepada Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Namun kalau kita hanya cuma membaca sebagai satu sejarah, itu sangat sayang sekali. Yesus itulah, saudara, kalau kita melihat sejak umur 12 tahun, dia sudah begitu pandai, penuh hikmat, dan dia bisa bersoal jawab dengan para imam dan orang Farisi di bait Allah. Sehingga ketika orang tuanya dalam perjalanan, mereka mencari mana Yesus. Oh, ternyata tertinggal. Mereka kembali ke Yerusalem, yaitu ke bait Allah. Dan mereka menjumpai Yesus bersoal jawab. Dan para imam kagum dengan hikmat pengetahuannya. Dengan Yesus yang umur 12 tahun, yang begitu menjawab dengan fasihnya. Tentunya kalau kita melihat bagaimana Yesus kemudian menerangkan selama dalam perjalanan semua kitab-kitab suci itu. Berarti saudara mesti tahu bahwa Yesus itu juga menguasai hermeneutika itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita tidak menguasai seperti ini, kita, saudara, akan menjadi bingung, yang mendengar jadi bingung, tidak tahu arah tujuannya, maka muncullah doktrin atau pelajaran yang aneh-aneh muncul. Sehingga, saudara, Kristen akan terpecah-pecah. Karena kita tidak mencapai tujuan sebagaimana yang Tuhan mau. Sebab itu, mari kita belajar tentang hermeneutika ini. Selanjutnya, mengapa belajar hermeneutika? Untuk menerangkan makna kitab suci. Yohanes 5 ayat 39. Yesus katakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, disinilah orang perlu belajar hermeneutika itu dengan pelajaran yang sehat, dengan guru dan dosen dan orang yang memang punya hikmat, sehingga mereka bisa mengajarkan atau menerangkan atau menafsirkan makna kitab suci itu. Para imam ahli Taurat, orang Farisi, itu hafal kitab suci, sejarahnya, bagaimana tokoh-tokohnya, apa yang dikatakan, mereka hafal sekali. Namun sayangnya mereka tidak melihat tujuannya. Sehingga Yesus berkata, kamu membaca dan kemudian semua kitab-kitab suci. Padahal kitab suci berbicara tentang Mesias yang akan datang sebagai juru selamat, sebagai korban. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Berarti mereka cuma hanya mempelajarin, namun mereka tidak menemukan makna tujuannya. Sehingga kalau kita melihat saat-saat seperti ini, banyak pengkhotbah ajaran-ajaran yang memang apa yang diajarkan membangun semangat, memotivasi kita, tetapi tidak mencapai tujuannya, yaitu hidup kekal. Tidak mencapai tujuannya sebagai orang yang menjadi serupa dengan Yesus. Tidak mencapai tujuannya sebagai saksi Kristus. Tidak mencapai tujuannya sebagai orang yang menjadi teladan bagi banyak orang. Akhirnya mereka cuma orang-orang yang mengajarkan itu hanya cuma mencari berkat-berkatnya di dalam Alkitab saja. Namun mereka tidak melihat sumber berkatnya, yaitu berkat rohani yang terbesar dari surga, yang namanya Yesus Kristus. Sehingga akhirnya Yesus cuma dijadikan sebagai alat saja atau sebagai pendorong untuk mencapai tujuannya. Kenapa?
Karena makna kitab suci itu seperti ahli Taurat orang Farisi. Mereka tidak memberikan makna sesungguhnya. Mereka cuma hanya membaca, menceritakan, dan kemudian mencari hal-hal yang menurut mereka, yang mereka sukai. Tapi bukan yang disukai Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 40. Namun, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sehingga Yesus katakan sebenarnya tujuannya itu bukan beragama. Tujuannya bukan hanya cuman sebagai orang yang pemimpin rohani. Tujuannya bukan hanya ada ritual. Tujuannya bukan hanya berdoa. Tujuannya bukan hanya merebut jabatan. Tujuannya bukan untuk memperbaiki kehidupan, yaitu mencari berkat sebagaimana para ahli Taurat orang Farisi, sehingga menjadikan Bait Allah sebagai sarang penyamun, yaitu mereka mempersulit, memperdagangkan, mencari keuntungan. Padahal kitab suci itu mengajar orang untuk menantikan Sang Mesias, untuk mencari kebenaran, untuk berharap dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Karena Yesus itu sang kebenaran. Sehingga kalau kita melihat bahwa Abraham disebut orang beriman. Sehingga Yesus berkata bahwa Bapak Abraham, yaitu Bapakmu, saat ini melihat aku dan dia senang bersuka cita. Berarti Abraham itu, dia memperoleh imannya, yaitu janji bahwa ketika dia berbuat baik, ketika dia mau meninggalkan dosa kejahatan, berarti dia tahu bahwa akan ada juru selamat Sang Mesias, sehingga dia berani mengalah kepada Lot. Dia belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seperti juga kalau kita melihat Nuh, bagaimana mereka hidup tidak seperti sebangsanya yang jahat, penuh dengan dosa dan kejahatan. Karena di dalam hati nuraninya mereka percaya bahwa ada Mesias, juru selamat yang akan datang untuk memberkati, untuk memberikan berkat hidup yang kekal. Tapi tidaklah demikian kepada ahli Taurat orang Farisi saat itu, yang pada umumnya mereka hidup di dalam ritual agama saja. Kita lihat terus, mengapa belajar hermeneutika menjelaskan ayat-ayat yang tersembunyi. Daniel pasal 12 ayat 9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Yaitu ketika Daniel mendapatkan satu visi dari Tuhan, malaikat memberitahu tentang akhir zaman itu. Sehingga pada saat itu diberitahulah bahwa pada hari terakhir akan jadi seperti manusia akan penuh mengalami kesesakan. Pengetahuan akan bertambah. Juga dikatakan juga di situ bahwa pemimpin terkemuka akan memimpin bangsamu. Nah, ini kalau kita tidak mendapatkannya itu, akhirnya kita berpikir, siapa pemimpin bangsa itu akan mendampingimu? Oh, Mikael. Oh, berarti Mikael itu. Oh, berarti Yesus Mikael. Karena saudara cuma melihat satu kata itu saja. Padahal itu pada saat Yesus datang, itu Wahyu pasal 12, ketika Yesus sudah mati dan bangkit naik ke surga, maka iblis itu diusir, sudah tidak punya tempat lagi di surga. Seperti di zamannya Ayub. Bagaimana iblis menghadap kepada Allah untuk mencobai Ayub. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, iblis sudah tidak mendapatkan tempat lagi di surga. Dikatakan ada peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya kemudian berperang dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Maka iblis dikalahkan dan dibuang ke bumi. Dan dikatakan, hei bumi, celakalah. Karena si pendakwa iblis itu sudah jatuh ke bumi dan dia akan mengejar dan mulai marah. Saudara, itu kalau dicampur dengan Ibrani pasal 1, jelas dikatakan bahwa para malaikat itu adalah roh-roh yang melayani. Dan juga yang orang yang diselamatkan. Bahwa di dalam Ibrani pasal 1, bahwa tidak pernah Allah Bapa itu berkata kepada malaikat, anakku, kuperanakan engkau pada hari ini. Tetapi dia berkata tentang anak, yaitu Yesus, ya Allahku. Saudara, tongkatmu
dan sebagainya. Dari sini ayat ini jelas. Ibrani pasal 1 dikatakan juga, ayat 1 sampai 3. Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Wujud dari Allah yang tidak kelihatan, saudara. Nah, kalau kita cuma baca itu saja, kita tidak akan mengerti. Oleh sebab itu, maka ketika Daniel mendapatkan hal itu, maka malaikat berkata, engkau akan tidur, engkau akan mati. Namun, banyak orang akan menyelidiki di akhir zaman, sehingga pengetahuan bertambah, hikmat akan didapatkannya. Bukan hanya itu, orang-orang bijaksana akan menangkap arti itu. Tetapi orang-orang fasik, orang bodoh, tidak menangkap arti maksud firman Allah itu. Mereka bingung. Sehingga saudara menjadi orang Kristen, kerap kali begitu ada pelajaran yang sedikit, yang agak bagus mengarah kepada Yesus, banyak jemaat bingung, apa ini? Kok arahnya? Karena biasanya aku mendengar itu kesaksian, mujizat, berkat, pertolongan Tuhan. Dia tidak melihat hal yang berkat-berkat rohani yang besar, yaitu firman ayat-ayat yang tersembunyi, yang harus punya makna arti sehingga imannya semakin kuat, sehingga perjalanan rohaninya semakin bertumbuh dan menjadi berkat yang luar biasa. Selanjutnya, mengapa belajar hermeneutika? Supaya mengalami pertumbuhan rohani. 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat ini jelas menunjukkan, saudara, bahwa apapun yang dilakukan oleh para rasul dan murid Tuhan semuanya itu adalah untuk menabur dengan sebaiknya. Dengan benih yang baik, dengan benih yang sehat. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertumbuhan kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat orang bertobat kecuali saudara Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita hanya menanam. Ada yang menyiram, kita bersaksi, kita mengajar dengan ajaran yang benar, yang sehat, yang baik. Dari situlah kemudian Allah melihat pengajaran yang baik dan yang sehat, Allah memberi pertumbuhan. Tapi ketika kita mengajar dan kemudian kita mengajarnya salah, saudara, pertumbuhan tidak benar. Akhirnya menjadi penyesatan atau penyimpangan atau doktrin yang berbeda. Artinya nanti lari ke duniawi, menjadi orang Kristen yang egois, yang sombong. Padahal saudara tahu bahwa kita harus menyalibkan diri kita, berarti tidak ada lagi namanya egois. Dan kita tidak boleh sombong karena Allah berkata, ahli Taurat pun, orang Farisi pun ketika menghadap kepada Tuhan dengan kesombongannya, karena dia tidak berdosa. Dia melakukan ritual agama dengan baik, perpuluhan, persembahan, doa, puasa, tidak berdosa, tidak berzina. Namun karena kesombongannya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi orang pemungut cukai dengan rendah hati, dia jelas berdosa. Orang yang pendosa, namun rendah hati. Akhirnya Tuhan membenarkannya. Jadi kalau kita melihat kalau orang Kristen yang egois, yang sombong, yang suka mengadu domba, yang suka memecah belah, jelas itu doktrinnya salah. Atau pandangan rohaninya masih kanak-kanak. Dia belum menemukan makna yang benar. Dia belum menemukan dasar kebenaran itu sendiri. Sehingga ayat mengatakan bahwa Paulus itu menanam, Apolos menyiram, Allah memberi pertumbuhan. Jikalau kita, saudara, tidak ada pertumbuhan, berarti ajaran yang kita pelajari belum mengarah kepada pertumbuhan. Itu hanya mungkin bicara ke arah duniawi, ke arah ritual, ke arah agamawi, ke pengetahuan, ke sejarah, perdebatan, ke egois, dan sebagainya. Kita lihat ayat yang di bawahnya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi saudara, tidak boleh ada seorang pun yang merasa penting ketika dia KKR memberikan atau menyampaikan firman begitu hebat. Memang dia punya talenta, memang kita patut hormati, hargai, tapi tidak boleh menggantikan posisi Allah. Karena Allah yang memberi pertumbuhan. Karena banyak orang yang dikhotbahin, mendapatkan firman, diajarin, tapi tetap tidak percaya. Karena banyak dipanggil, sedikit dipilih. Siapa yang memilih? Siapa yang memanggil? Bukan kita. Kita hanya utusan. Sebab itu,
Saudara perlunya belajar hermeneutika ini mengerti siapa saya, siapa Tuhan, dan mengapa harus belajar, apa manfaatnya, dan sebagainya, supaya ada pertumbuhan rohani. Sehingga ketika kita mengajar, kita harus tahu benih apa yang kita ajarkan. Ya, ayat apa, arahnya kemana? Untuk pertumbuhan, yaitu ajaran yang sehat, bukan menyenangkan telinga. Selanjutnya, mengapa belajar hermeneutika? Menghasilkan ajaran sehat dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi engkau beritakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ada ajaran sehat, berarti ada ajaran tidak sehat. Berarti kita mengajar, tetapi ajaran tidak sehat. Kita mengajar, ada ajaran yang sehat. Nah, itulah pentingnya kita belajar tentang menafsirkan firman dengan baik dan benar. Kita perlu dididik sebagai seorang pelayan Kristus yang punya pokok-pokok iman yang sehat, pokok-pokok iman yang benar, saudara. Sebab itu ketika kita memberitakan, arahnya jelas, supaya saudara jangan sampai kita lelah, kita capek, kita kemudian sudah berkorban, namun ternyata tidak tepat sasaran. Yang kita ajarkan orang yang percaya Yesus, namun hidup di dalam dunia, di dalam dosa kejahatan. Orang yang sudah diajar ke Kristen atau percaya Yesus, namun selalu menjadi batu sandungan. Orang yang selalu memikirkan diri sendiri, yang memecah belah, yang mengejar ketenaran, dan sebagainya. Justru kita harus meninggikan Yesus, dan kita membawa orang datang kepada Yesus, supaya mereka boleh menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan, supaya kami boleh saat ini belajar untuk memperdalam, mencari kebenaran, hidup dituntun oleh Roh Kudus, supaya kami boleh menafsirkan atau mengajarkan dengan baik dan benar, dengan ajaran sehat, sebagaimana Engkau sendiri Tuhan yang sudah memberi contoh teladan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa kepada pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.